Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan regresi data panel dengan aplikasi EView 12. Selanjutnya, kami akan menguji data dari BUS dan UUS, yaitu BSI dan Bank Sumut Syariah, yang menjadi cross-section. Selanjutnya, time seriesnya ada 5 tahun, dari 2019 sampai 2023. Selanjutnya, kami juga menyajikan Y sebagai ROA, CAR sebagai X1, NPF sebagai X2, FDR sebagai X3. Selanjutnya, ini adalah hipotesisnya. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi EView 12 versi student. Selanjutnya, tekan ini. Lalu pilih balance panel. Lalu start date-nya itu pada tahun 2019 dan end date-nya itu pada tahun 2023. Lalu jumlah cross section-nya ada 2. Lalu tekan OK. Kita blok datanya, lalu copy. Lalu pada EView klik quick. Lalu tekan MP group, lalu paste. Lalu kita beri nama Y, X1, X2, X3 sesuai data pada Excel. Selanjutnya, klik close lalu tekan yes. Pertama-tama, kita akan melakukan uji. Pemilihan model yang pertama yaitu dengan uji Chow antara CEM dan FEM. Lalu kita blok X1, X2, X3, dan Y. Klik kanan, open, dan klik as execution. Lalu kita ganti rumusnya, pindahkan Y, spasi C, klik panel option, pilih fixed. Pilih view, lalu fixed random effect, lalu pilih ini. Nah, ini adalah hasil uji Chow. Lalu teman-teman copy dan pindahkan ke Word teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya yang saya lingkari. Lalu pada PPT kami, standarnya jika probability lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah CEM. Selanjutnya, kami tidak menguji dengan uji Hausman, karena pada uji sebelumnya yang terpilih adalah CEM, di mana uji Hausman menguji perbandingan FEM dengan REM saja. Maka, kita lanjut ke uji LM, yang di mana menguji REM dengan CEM. Kita buka lagi aplikasi EView, lalu tekan estimate, pilih panel option, lalu pilih none, lalu klik OK. Klik view, pilih fixed random, lalu pilih omitted random. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Boleh di copy lalu pindahkan ke Word. Lalu hasilnya adalah yang saya lingkari, yang dimana hasilnya lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan PPT kami menunjukkan kalau lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah CEM. Nah, berdasarkan hasil uji Chow dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Maka akan dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ini adalah uji normalitas. Lalu masuk ke EView, klik View, Residual Diagnostic, lalu pilih histogram. Nah, ini adalah hasil uji normalitas. Kemudian hasilnya adalah yang saya lingkari. Nilai hasil ini lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan PPT kami ditunjukkan kalau lebih besar dari 0,05, distribusinya adalah normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Masuk ke EView kembali. Klik estimate lalu tekan OK. Lalu klik jendela atas pada quick, lalu pilih grup statistik,
dan klik correlation. Lalu pada rumus hapus Y, lalu tekan OK. Nah, ini adalah data uji multikolonialitas. Lalu salin pindahkan ke Word. Hasilnya adalah yang saya lingkari. Menurut Napitupulu dan kawan-kawan, kalau lulus uji multikolonialitas, hasilnya ini di bawah 0,85, maka dapat disimpulkan kalau koefisien korelasi X1 dan X2 lebih kecil dari 0,85, begitu pula dengan X1, X3, dan X2, X3. Maka data ini terbebas dari multikolonialitas atau lolos uji multikolonialitas. Selanjutnya kita akan menguji uji heteroskedastisitas. Selanjutnya buka FU, lalu copy X1, X2, X3 dan Y, lalu klik kanan, lalu pilih open, lalu pilih as equation. Setelah itu hapus Y dan C, lalu ketik ABS dalam kurung resit, lalu tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas merger yang dimana nanti dilihat pada kolom probabilitas. Hasilnya boleh di copy teman-teman, lalu pindahkan ke dalam Word. Nah, boleh dilihat hasilnya adalah yang saya lingkari, yang dimana hasil probabilitasnya X1, X2, X3 nya itu semua di atas 0,05, maka H1 ditolak, artinya tidak ada masalah dalam heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kembali lagi ke FUs, lalu hapus Y dan C nya, pindahkan ke depan. Nah, ini adalah untuk mencari persamaan regresinya. Selanjutnya klik view, lalu pilih regression. Nah, ini adalah persamaan regresi data panelnya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman, sudah saya bulatkan. Ini untuk penjelasan konstanta, ini untuk penjelasan beta X1, ini untuk penjelasan beta X2, dan ini adalah penjelasan untuk beta X3. Boleh dibaca teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke uji hipotesis, yang dimana kita akan menyertakan hasil uji T dengan cara kembali lagi ke FUs, lalu tekan view, lalu tekan estimation output, lalu ini adalah hasil dari uji T, yaitu dependent variable. Boleh di copy teman-teman, lalu masukkan ke Word kembali. Nah, ini adalah hasil uji F yang dimana berada tepat pada bawah uji T di sisi kiri. Lalu boleh di copy teman-teman, lalu pindahkan ke Word. Selanjutnya kita akan menguji yaitu uji R, yang dimana kembali lagi ke FUs, lalu sama tabelnya dengan uji F, tetapi nilainya yang beda ya teman-teman. Boleh di copy lalu pindahkan ke Word. Selanjutnya masuk ke interpretasi uji hipotesis, yang pertama dengan hasil uji T, yang dimana kita bisa melihat hasilnya pada lingkar merah. Yang pertama, hasil uji T pada variabel char X1 itu diperoleh dengan T hitungnya sebesar 3,38, itu lebih besar dari T tabel, yaitu 2,3. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu tabel T itu dapat dihitung dengan Excel dengan cara berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke Excel, yang dimana dengan menghitung T tabel ini dengan rumus sama dengan TINV dalam kurung probability dengan deg freedomnya. Deg freedomnya diketahui itu adalah jumlah sampel dikurangin dengan 2. Selanjutnya kita ketik sama dengan TINV, lalu klik hasil probability kita yaitu 0,05 dengan jumlah sampel 10 dikurang 2 adalah 8 ya. Ini hasilnya teman-teman.
Nah, nilai signifikannya juga lebih kecil dari 0,05, maka H01 itu ditolak dan H11 itu diterima. Artinya variabel CAR itu berpengaruh terhadap ROA. Sesuai hipotesis ya teman-teman. Nah, kedua itu adalah hasil uji T pada variabel NPF atau X2 itu diperoleh nilai T hitungnya sebesar 3,38, itu lebih besar dari T tabel yang kita cari tadi. Dan nilai signifikannya juga lebih besar dari 0,05, maka H02 itu diterima dan H12 itu ditolak. Maka artinya NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, selanjutnya hasil uji T pada variabel yang ketiga itu FDR atau X3 itu diperoleh T hitungnya lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikannya juga lebih kecil dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan H03-nya itu ditolak dan H13 itu diterima. Yang dimana artinya FDR itu berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji F simultan atau gabungan. Uji gabungan yang dimana terdapat nilai F hitungnya sebesar 6,8. Lebih kecil dari F tabelnya. Dari mana sih F tabelnya? Boleh kita simak dari Excel ini. Nah, kita dapat menghitung F tabel dengan rumus sama dengan F titik INV.RT. Selanjutnya menghitung T tabel dengan rumus sama dengan F.INV.RT buka kurung, probability-nya ada 0,05, titik koma, jumlah variabel kurang 1 yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3, titik koma, jumlah sampel dikurang jumlah variabelnya dapatnya 6. Nah, ini adalah hasilnya. Maka dapat kita simpulkan H04 itu ditolak dan H14 itu diterima. Artinya, variabel CAR, NPF, dan FDR itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya hasil uji R, hasilnya adalah yang saya lingkari, yang dimana nilai adjust R² itu sebesar 0,66 atau 66,0872%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari CAR, NPF, dan FDR itu mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 6,0872%. Sedangkan sisanya yaitu 33,9% yang hasil dari 100% dikurang dari nilai adjust R² yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.